Sahabat-sahabat terkasih dimanapun Anda berada, menilai suatu kebaikan seseorang di zaman sekarang ini kadang complicated ya. Tak jarang bukan ketulusannya yang dinilai, tapi malah ditelusuri dulu latar belakangnya. Sukunya apa agamanya, dan sebagainya. Maka perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati kiranya sangat penting untuk kita renungkan kembali. Perumpamaan yang sangat indah yang dicatat dalam Injil Lukas ini barangkali adalah salah satu yang paling menohok bagi para pendengarnya pada saat itu. Kita baca dalam kisah ini, ketika seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dirampok habis-habisan, dihajar lalu ditinggalkan setengah mati. Sebetulnya sudah lewat 2 orang yang dalam masyarakat Yahudi adalah orang-orang yang dekat dengan agama. Yang pertama seorang imam, pemuka agama. Dan yang kedua seorang Lewi. Ini adalah suku Israel yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Sekedar catatan ya, perbedaan antara imam dengan orang Lewi. Imam itu harus orang Lewi, tetapi orang Lewi belum tentu menjadi imam. Sayangnya, kedua orang ini tidak turun tangan menolong. Bahkan dikatakan mereka lewat dari seberang jalan. Tapi kemudian lewatlah satu sosok yang bagi kita di zaman sekarang ini biasa, karena kita sudah sering dengar. Tapi di zaman itu, tokoh yang dipilih oleh Yesus ini pasti mengembarkan dan super kontroversial buat para pendengar Yahudi pada masa itu. Yaitu seorang Samaria. Di mata orang Yahudi, orang Samaria itu sesak abis dah. Mulai dari dosa Yerobeam, ini raja pertama kerajaan Israel yang mendirikan penyembahan berhala di Dan dan di Betel. Sampai praktek kawin campur dengan orang-orang Asyur yang menaklukkan mereka. Melanggar Ulangan 7. Sehingga orang Yahudi menyebut kaum Samaria ini half-breed. Penyimpangan teologis orang Samaria bahkan sampai pada satu titik di mana mereka hanya mengakui kitab-kitab Pentatuk sebagai hukum-hukum Allah yang sah. Sedangkan kitab nabi-nabi, kitab puisi dan sebagainya semuanya disingkirkan. Ini bagi orang-orang saleh yang beragamanya lurus, dosa besar ini. Ya kalau zaman sekarang istilahnya orang-orang Samaria ini telah berani menurunkan kewibawaan Alkitab dengan tidak lagi mengakui bagian-bagian Alkitab sebagai kitab suci. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, sangat mengejutkan. Segala cacat, kekurangan, ataupun kesesatan orang Samaria dalam pandangan doktrinal orang-orang Yahudi tidak menghalangi Tuhan Yesus untuk mengambil tokoh seorang Samaria dalam menunjukkan kebaikan yang sejati. Musuh bebuyutan orang Yahudi inilah yang menyirami luka-luka korban dengan minyak dan anggur. Membalutnya, menaikkan si korban ke keledai tunggangannya sendiri untuk dibawa ke penginapan. Merawatnya, bahkan masih menitipkan uang agar si korban dirawat pemilik penginapan. Berkat kisah ini hingga sekarang jika ada orang asing yang menolong orang lain tanpa pamrih, kita menyebutnya si orang Samaria yang baik hati. Dulu pernah ada masanya, kalau ada seseorang yang berbuat baik dengan tulus, tapi tidak seiman dengan saya akan katakan, oh ya, dia bisa saja baik di mata manusia, tapi standar Allah itu beda. Sahabat-sahabat, tentu saja standar Allah itu sempurna. Tidak ada orang yang berani mengaku diri baik di hadapan Tuhan. Tapi saya rasa bukan itu poinnya. Dari kisah orang Samaria yang baik hati ini, saya belajar bahwa kebaikan itu ternyata sederhana. Tidak complicated. Kebaikan adalah kebaikan. Siapapun yang melakukannya, termasuk si sesat utara orang Samaria. Sahabat-sahabat, sebelum berpisah mungkin terbersit pertanyaan di benak kita. Kalau begitu, apakah Tuhan Yesus melalui kisah orang Samaria yang baik hati ini sedang mengajarkan bahwa perbuatan baik bisa menyelamatkan? Kita mungkin kenal banyak orang baik di sekitar kita yang bukan orang Kristen. Jadi bagaimana?
Mungkin akan kita coba bahas lain waktu, tapi untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya Abraham dalam kasih sehari-hari. Sampai jumpa.